ila arwahi abaina wa ummahatina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa amwati hadil baldah muslimin wal muslimat wal mu'minin annat wa nakhwasa ila ran wa hadzal kitab sayyidillah lahumul fa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat berapa? Yes. Ayat 47 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa bikum fid darini amin. Law kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Law kharaju, seandainya mereka orang-orang munafik ini berangkat, fikum ay ma'akum, bersama kalian ke medan perang, mazadukum, mereka tidak akan menambahkan kepada kamu illa khobala, melainkan kesesatan, ay fasadan, bitakhdilil mu'minina, dengan menelantarkan orang-orang mukmin. Jadi orang munafik itu kan musuh kepada orang Islam sebenarnya ya. Sekarang kalau dia ikut ke medan, nanti dia bisik-bisikin supaya apa namanya yang merusak niat suci dalam berjihad, melemahkan. Makanya disebut di sini bitah mukminin. Wala audau, dan sungguh mereka akan khilalahum, menuju celah-celah barisanmu ya. Ay asra'u, mereka bergegas, bainakum, di antara kamu, bil masyi bin namimah, dengan namimah, ngadu domba ya, yang tujuannya melemahkan. Bagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul ya, seandainya kita ini nggak ikut perang, seandainya kalian itu nggak ikut perang, kan nggak mati. Ya bugunakum, ayat lubuna lakum, mereka menuntut, menginginkan bagi kamu, al fitnata, fitnah, biilqail adawati, dengan menanamkan, menumbuhkan permusuhan. Wafikum, sementara di antara pada wafikum, dan pada kamu, samauna, ada orang-orang yang suka mendengarkan, yang suka mendengarkan omongan mereka, bisikan-bisikan yang nggak benar itu ya, mengadu domba, melemahkan, didengerin. Lahum, pada mereka, ma yakuluna, mendengarkan apa? Ma, kalimat-kalimat, yakuluna, yang mereka ucapkan, sima akobulin, dengan mendengarkan yang nerima ya, diterimanya. Wallahu alimun bidzalimin, dan Allah, bermula Allah, alimun, maha mengetahui, bidzalimina, kepada orang-orang zalim. Misalnya mereka mengatakan, laqad jama'u lakum kada wa kada, sungguh mereka telah mengumpulkan kamu ini, wala taqata lakum bihim, padahal kamu tidak sanggup menghadapi mereka. Ya coba bayangkan ya, 4.000 orang melawan 200.000 ya. Nah ini sekarang kalau umpamanya, bagaimana mungkin kita bisa mengalahkan yang jumlahnya aja sekian puluh kali lipat. Nah itu didengerin sama sebagian dari sahabat. Itu ada yang
dengerin omong-omongan begitu, tentu mereka biasanya yang masih tertipu oleh kesenangan kehidupan dunia. Kalau bagi orang yang memang mengharapkan akhirat, nah itu udah jelas, mati mah kapan juga sama, mau perang nggak perang, udah ada ketetapan dari Allah. Dan kalau sampai mati saat membela agamanya Allah, itu ada kemuliaan yang luar biasa. Laqad bataghaul fitnata min qablu laqad bataghaw, demi sesungguhnya telah berusaha mereka laka bagi kamu al fitnata, fitnah min qablu sebelumnya, ya, ay awwala ma qadimtal Madinah, pertama kamu tiba di Madinah, seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, ya kan. Wa qallabu lakal umur, wa qallabu, dan mereka memutarbalikan laka bagi kamu al umuro perkara, ay ajalu al fikro, memutarbalikan pemikiran fi kaidika dalam memperdaya menipu kamu, wa ibtoli dinika, dan membatalkan agama kamu, hatta ja'al haqu, sehingga datang kebenaran, ay an-nasru, yakni pertolongan Allah, wa dhuharo, dan telah dan menang, ya, azza yakni perkasa, maksudnya menang, amrullahi, agamanya Allah, ay dinuhu, yakni agamanya Allah, wahum, padahal mereka orang-orang munafik itu karihuna, tidak menyukainya, lahu, kepadanya, fadakhulu fihi dhohiron, maka mereka masuk ke dalamnya, dhohiron, dalam dhohirnya, wa minhum, dan di antara mereka man yaqulu, dan li, wa minhum, dan di antara mereka man, bermula orang, artinya ada orang yaqulu, yang berkata kepada Nabi, idzan li, izinkan aku, fit takhallufi, ya, fit takhallufi, ke dalam takhalluf itu tidak ikut perang, izinkan saya wahai Rasulullah untuk tidak ikut perang. Wala taftinni, dan jangan engkau menjerumuskan aku, menfitnahkan aku, itu menjerumuskan aku, ya. Wahuwal Jaddu bin Qais, yaitu yang ngomong tadi adalah namanya Jad bin Qais. Ini yang ngomong namanya Jad bin Qais. Qala, yang berkata lahu kepada Jad bin Qais, Nabi sallallahu alaihi wasallam, halaka fi jiladi banil asfar, apakah manfaat bagi kamu fi jiladi bani asfari, dalam jilad itu onta-onta yang banyak air susunya, ya. Qala, berkata si Al-Jad ini, si Al-Jad berkata, ini mugrimun bin nisa, ada kalimat sebelumnya, qad arafa qaumi, kalimat sebelumnya begitu, kaumku sudah mengetahui, anni mugrimun bin nisa, aku ini sangat menyukai, sangat menyukai wanita. Wa akhsa, dan aku takut, in ra'aitu nisa abanil asfari, dan aku takut jika aku melihat wanita-wanita Bani Asfar. Asfar ini orang Habasyah aslinya, kemudian tinggal di Romawi, ya. Jadilah, kan ini peperangan Tabuk kan dengan orang Romawi, jadilah dia tinggal di sana, punya istri orang Romawi, sehingga anaknya itu campuran antara kulit putih dengan kulit hitam, ya, sehingga kulitnya ini
ya kalau campuran mungkin kayak kita lah. Kan nggak ada orang apa namanya, orang kayak orang barat kan pingin punya kulit kayak kulit orang Indonesia, sampai jemur-jemur kan. Nah, sementara orang-orang Habasyah pingin lebih putih dari mereka, sehingga ini kulit itu Bani Aspar ini wanita-wanitanya sangat cantik-cantik. Ya setidaknya kan dalam pandangan mereka, ya itu wanita-wanita ini sangat cantik-cantik Bani Aspar ini. Nah kata dia Al-Jad, aku takut kalau ngelihat perempuan-perempuan Bani Aspar, Allah asbiro, bahwa aku tidak bisa bersabar anhuna dari mereka, faftutina, maka aku terkena fitnah itu, ya, atau terjerumus. Qala ta'ala, maka Allah, lalu lanjutannya apa? Wala taftini, karena itu jangan, nah inilah wala taftini, maka jangan kau jerumuskan aku ke dalam fitnah itu. Wa'dzan li fil qu'ud, dan izinkan aku tinggal di sini. Wa a'inuka bimali, aku akan bantu dengan harta benda. Padahal dia ini orang bakhil. Jadi orang bakhil, ya, juga di samping bakhil, si Bani Aspar itu adalah orangnya pengecut. Dia takut mau perang, ya. Maka sekarang bagaimana supaya jangan ikut perang, ya, walaupun bakhil dia relalah menyerahkan sebagian hartanya asal nggak mati. Maka dan alasan ini bisa dimengerti oleh Rasulullah. Fa'adina lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi izinkan lewat sabdanya, qad adintu laka, aku izinkan katanya kamu. Nah, ya Nabi tidak salah. Beliau ini kan apa namanya memberikan putusan berdasarkan apa yang disampaikan oleh si Bani Aspar ini, oleh Jad ini, ya. Karena alasannya dia nggak sanggup melihat wanita-wanita cantik, takut dia nanti berbuat fitnah, maka dan itu akan lebih berbahaya, ya. Bukan berbahaya saja bagi Jadnya, tapi juga akan merusak nama baik pasukan atau para tentaranya kaum muslimin kalau sampai itu terjadi. Maka Rasulullah mengizinkan atas dasar ini. Nah, sementara Allah tahu betul alasannya apa itu. Jadi Nabi tidak bisa disalahkan. Dan dari sini juga maka ijtihad, sekali lagi ijtihad beliau sebagai seorang yang bernama Muhammad mungkin saja salah. Tapi kalau beliau sebagai seorang Rasul, yang enggak mungkin salah. Ini. Qala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, maka turunlah tuh ayat itu. Qala Ta'ala berfirman Allah Ta'ala, ala fil fitnati sakatu. Ketahuilah di dalam fitnah itu, ya, di dalam fitnah itu sakotu terjerumus. Mereka terjerumus bit takholufi, dengan tidak mengikuti berperang. Wa quri'a, dan dibaca dalam ayat lain sakoto. Sukito, ya. Sakoto benar. Wa inna jahannama, dan sesungguhnya neraka jahanam itu lamuhitatun bil kafirin, sungguh meliputi orang-orang kafir. La mahiso, tidak ada tempat berlari lahum bagi mereka, anha dari jahanam. Intusibka hasanatun tasuhum, wa intusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrona. Intusibka, jika menimpa kamu hasanatun, kebaikan, kanasrin, seperti ditolong oleh Allah sehingga mendapatkan kemenangan, wa ghanimatin, dan mendapatkan rampasan perang, tasuhum, maka kamu akan menyakiti mereka, ya, menyakiti mereka artinya mereka tidak menyenangkan mereka,
kalau orang mukmin menang atau mendapatkan pertolongan. Wa in tusibka musibatun, dan jika menimpa kamu musibatun musibah, ya, asyiddatun, kekalahan, yaqulu, atau sesuatu yang buruk, yang besar, yang banget. Yaqulu, mereka berkata, qad akhadna, kami sudah mengambil amrona, perkara kami, bil hazmi, dengan hati-hati, hina takhallafna, ketika kami tidak mengikuti perang. Itu adalah kehati-hatian kami. Min qablu, sebelumnya, ay qabla hadhil musibati, sebelum terjadinya musibah ini. Wa yatawallau, dan mereka berpaling, wahum farihun, wahum, dan mereka itu gembira, bima asobaka, dengan apa yang menimpa kamu. Qul, katakanlah oleh kamu, lahum, kepada mereka, la yusibana illa ma kataballahu lana, huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. La yusibana, tidak akan pernah menimpa kami, illa ma, kecuali sesuatu, kataba, yang sudah menetapkan, Allahu, Allah, lana, kepada kami, isobatahu, ya, kejadiannya atau penimpaannya. Semua yang terjadi pada kita ini, katakan oleh kamu, itu sudah merupakan ketetapan dari Allah. Menang ya ketetapan, kalah juga adalah ketetapan. Itu. Wa maulana, dialah maulana, penolong kami, nasiruna, penolong kami. Jadi Allah lah penolong kami, wa mutawali umurina, dan yang mengurus, yang mengatur urusan-urusan kami. Wa 'alallah, dan hanya kepada Allah, falyatawakkalul mu'minun, maka bertawakallah orang-orang mukmin. Qul hal tarabbasuna bina, qul, katakan oleh kamu Muhammad, hal tarabbasuna, tatarabbasuna asalnya, ya, apakah kalian semua menghalang-halangi, fihi, di dalam lafaz tarabbasun, hadfu ihdata ini, membuang salah satu huruf ta. Jadi asalnya tatarabbasun, minal asri, dari asalnya, aitan tadiruna, yani kalian menunggu. Tarabbasu, menunggu, menanti, ya. Qul hal tarabbasuna, katakan apakah kamu menantikan, fi ayyaqa, bahwa ia akan terjadi bina, pada kami, illa ihdal husnayain, kecuali salah satu dari dua kebaikan. Ihdal akibata ini, salah satu dari dua akibat, al husnayaini, yang baik. Lafad husnayain ini, tasniyatu husna, adalah tasniyahnya, musananya kata husna. Lafad husna, taknisu ahsana, adalah muannasnya lafad ahsan. Mananya an-nasru, yani adalah pertolongan, awis syahadatu, atau mati syahid. Wa nahnu natarabbasu bikum, wa nahnu, dan kami, padahal kami, natarabbasu, kami pun menantikan, ainan tadiru, menanti, menunggu, bikum, bersama kamu, ayusibakum, bahwa akan menimpakan kepada kamu, Allahu, Allah, bi'adzabin min indih, azab dari sisinya, biqari'atin, dengan satu teriakan, minas samai, dari langit, au bi aidina, atau, ya, tadi kami menunggu, ya, terjadi pada kamu satu azab yang diberikan oleh Allah, au bi aidina, atau melalui tangan-tangan kami, bi ayyu adzana lana fi, bi ayyu adzana lak fi kitalikum, ya,
dengan yu'adzina, dengan mengizinkannya Allah pada kami fi qitalikum, dalam memerangi kamu. Nah itu kan diperangi ini kan azab juga, azab lewat tangan kaum muslimin. Wartarabbasu, maka tunggulah oleh kamu, bina bersama kami, dalika itu, inna sesungguhnya kami, ma'akum bersama kamu, mutarabbisuna adalah orang-orang yang sedang menanti akibatakum, akibat yang terjadi pada kalian. Qul anfiku tau'an au karha la yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin. Qul, katakan oleh kamu Muhammad, anfiku ini walaupun ayat ini adalah kaitannya dengan orang munafik, tapi pada hakikatnya kan ini Al-Quran buat kita. Kita ngambil pelajaran kenapa nih orang munafik nggak diterima. Qul, katakan oleh kamu Muhammad, anfiku, infakkan oleh kamu fi ta'atillah, dalam taat kepada Allah. Tau'an, baik karena taat, au karhan, atau karena terpaksa. Nggak suka itu kan terpaksa. La yutaqabbala, tidak akan diterima, minkum, dari kamu, ma anfaqtumuhu, apa yang kalian infakkan, ya, kepada ma, innakum, sesungguhnya kamu, kuntum qauman fasikin, adalah kaum yang fasik. Jadi kenapa mereka itu tidak diterima, baik secara sadar, ikhlas maupun tidak, ya, karena kemunafikan mereka. Nah, artinya mereka beramal baik ikhlas maupun enggak, orang munafik itu beramalnya kan bukan karena Allah. Nah, ini adalah wajah sibehnya di sini. Maka kita juga orang mukmin biar ikhlas, ya. Kalau memang bukan karena Allah, ya enggak diterima oleh Allah, gitu. Ya, biar ikhlas kalau bukan karena Allah, bukan karena di jalan Allah. Kan dulu Sayyidina Ibnu Abbas ditanya, "Tuan, amal yang baik itu amal yang bagaimana?" Amal yang ikhlas. Ya. Begitu nanya orang ini kepada Sayyidina Ali, amal yang baik, kata Sayyidina Ali, amal yang diterima. Kata si sahabat itu, tapi Ibnu Abbas katanya mengatakan amal yang baik itu amal yang ikhlas. Ikhlas itu belum tentu diterima. Ya. Ikhlas belum tentu diterima. Kita beramal, ya, entah itu bangun masjid atau apa, kalau dari barang haram, biar ikhlas kayak apapun juga nggak ada manfaatnya. Kenapa? Wong dari hasil yang nggak bener kok, ya. Jadi yang penting itu adalah diterima. Artinya kalau diterima udah mesti ikhlas. Tapi ikhlas belum tentu diterima. Wal amru, bermula perintah anfiku ini kan fil amar. Huna di sini bimaknal khobari, adalah bermakna kalimat berita. Jadi ini adalah informasi dari Allah, ya. Meninfakkan itu harus dasarnya karena Allah. Wa ma mana'hum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah. Wa ma mana'hum an tuqbala minhum nafaqatuhum, dan apa yang menghalangi mereka, ya, antuk bala, untuk tidak diterima bitaiwal ya minum dari mereka nafakotum, nafakohnya, tidaklah menghalangi mereka, namanya manafi, tidaklah menghalangi kepada mereka antuk bala, bahwa tidak diterima minhum dari mereka nafakatuhum,
illa annahum kafaru billah, kecuali karena mereka, fa'ilun ini adalah menjadi fa'il dari mana ahum, lafad illa annahum itu, wa antuk bala dan lafad antuk bala maf'ulun adalah maf'ulnya. Wa ma manahum, kafaru kafir karena kamu kafir billahi kepada Allah, wa bi rasulihi dan rasulnya. Ya sekarang iman kepada Allah tapi tidak kepada rasulnya, ya nggak diterima. Apalagi kalau nggak iman kepada Allah, ya. Karena itu menjadi kewajiban kan setiap umat, ya, dan itu semua nabinya juga sudah mengadakan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap seorang rasul diangkat itu sudah ada perjanjian antara Allah dengan rasul itu. Apabila nanti ada rasul berikutnya yang diutus, maka rasul itu wajib beriman kepadanya dan wajib juga memerintahkan kepada umatnya untuk beriman kepada rasul yang nanti akan diutus sesudahnya. Itu dari mulai Nabi Nuh terus, ya, sampai kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Itu karena itu orang Nasrani ya wajib iman kepada Nabi Muhammad. Kalau dia tidak iman kepada Allah tapi tidak iman kepada Nabi, sama dengan dia tidak iman kepada Allah. Karena apa? Tidak menuruti perintah Allah, ya. Wala ya'tuna dan mereka tidak mendatangkan, maksudnya mendirikan as-salata salat, illa wahum kusala sukusala, melainkan mereka itu malas-malasan, ay mutasaqiluna, ya, saling merasa berat. Wala yunfikuna dan mereka tidak menginfakkan illa wahum karihun, melainkan mereka itu karihun, terpaksa, tidak suka. An-nafaqata akan nafaqah li annahum ya'udunaha, karena mereka itu menyiapkannya, ya, mugroman karena apa namanya karena sangat menyukai. Fala tujibka maka jangan sampai mengagumkan kamu amwaluhum harta mereka, wala auladuhum tidak pula anak-anak mereka, ayla tastahsin jangan sampai kamu merasa bagus, memandang bagus nih amanah nikmat-nikmat kami alaihim atas mereka. Fahiya istidraj, maka itu adalah istidraj. Jangan menganggap bahwa mereka diberi kelebihan Allah itu mereka adalah lebih baik dari kita. Apa yang Allah karuniakan kepada kita jauh lebih baik daripada yang dia karuniakan kepada mereka. Harta banyak, emang harta bisa menyelamatkan? Tidak, tapi keimanan yang Allah berikan kepada kita, ya. Cuma ya kita ya kadang-kadang salah mengerti, ya. Kenapa katanya kita orang kan ayat Al-Quran menjelaskan wa may yattaqillah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rizki kepadanya dari arah yang tidak diduga-duga. Artinya kita akan diberi rizki yang banyak lah kalau kita mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kenapa kita yang ibadah hidupnya begini sementara mereka orang kafir? Nah, apa yang diberikan kepada kita itu nikmat. Apa yang diberikan kepada mereka namanya bukan nikmat, itu istidraj. Ya, itu istidraj namanya. Istidraj itu ya ngulur-ngulur kayak orang mancing gitu, ya. Dikasih umpan, udah makan ulur, lah nanti tinggal kedut, nah, digoreng deh, ya. Innama yuridullah hanya saja menghendaki Allah liyu'adzibahum untuk menyiksa mereka, ayyu'adzibahum menyiksa mereka biar dengannya fil hayat, biar dengannya dengan ni'am, ya, dan atau dengan amwal wa aulad fil hayatid dunya dalam kehidupan dunia, bima yalquna fi jamiha
dengan apa yang diberikan fi jamia dalam mengumpulkannya, minal masyaqati daripada masyaqat. Menemui, mempertemukan mereka menemukan fi jamia dalam mengumpulkannya, minal masyaqati daripada masyaqat, wa fiha dan padanya, minal masoibi daripada musibah-musibah, wa tazhaqa dan keluar anfusuhum arwah-arwah mereka, wahum kafirun padahal mereka orang-orang kafir, fayu'adzibahum maka Allah menyiksa mereka fil akhirati di akhirat, asaddal adabi dengan adab yang banget, asaddal adabi dengan sebanget-banget sekeras-kerasnya adab. Wa yahlifuna billahi bi annahum laminkum, wa yahlifuna mereka akan bersumpah billahi dengan menyebut nama Allah, innahum sesungguhnya mereka laminkum sungguh bagian dari kamu, ay mu'minuna beriman, wa ma hum minkum padahal mereka tidak termasuk golongan kamu, walakinnahum tetapi mereka qaumun yafraquna adalah kaum yang takut, yafraqun ay yakhafuna takut, antaf'alu bihim antaf'alu bahwa kamu berbuat kepada mereka, kal musyrikina seperti orang-orang musyrik, fayahlifuna maka mereka bersumpah itu taqiyatan karena taqiyah. Taqiyah itu apa namanya? Mengucapkan iman ini hanya untuk menyelamatkan diri, itu namanya taqiyah. Seperti dulu ada sahabat ya, yang dia ini wanita Sumayyah. Sumayyah itu disiksa, kemudian ada yang menginformasikan kepada Rasul. Akhirnya kata Rasul, kenapa disiksa? Suruh mengakui Lata itu adalah Tuhannya, jadi keluar dari Islam. Kalau kamu mau mengakui bahwa Lata itu adalah Tuhannya, maka nggak disiksa. Maka Rasul kemudian menyuruh, udah sampaikan kepada, ucapkan saja, asalkan hati kamu tidak. Nah, untuk mengucapkan Lata Tuhanku demi menyelamatkan jiwanya nggak apa-apa, asalkan hatinya nggak meyakini, itu namanya taqiyah. Ya, itu namanya taqiyah. Yang penting hatinya tidak. Tapi Sumayyah nggak maunya apa? Malu katanya, kalau aku nanti menghadap Allah sementara mulut ini pernah mengatakan sesudah Islam mengatakan Lata adalah Tuhannya. Nah, ya nggak apa-apa dia ini. Jadi Rasulullah itu membolehkan, bukan mengharuskan. Jadi taqiyah itu boleh tapi tidak wajib. Ya. Nah, sementara sahabat lain ada, nah yang dia mau mengatakan itu, ya, artinya taqiyah, dan itu dibenarkan. Yang penting hatinya wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sementara hatinya tetap itu dengan iman. Fayu'adzibum fil wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun. Lau yajiduna malja'an aw magharatin aw muddakhalan lawallau ilaihi wa hum yajmahun. Lau yajiduna seandainya mereka ini berlindung, ya, lau yajiduna seandainya mereka mendapatkan malja'an tempat berlindung, ayal ja'una ilahi yani berlindung mereka ilahi kepadanya, kepada malja ini tempat berlindung, o magorotin atau mereka mendapatkan magorot, sarodib gua-gua, ya, o muddakholan atau tempat berlubang, au muddakholan atau tempat masuk, ya model kayak gua, cuma ini ke bawah, lubangnya itu kalau muddakholan ke bawah.
ay maudhi'an yani tempat yadkhulunahu yang mereka memasukinya, lawallau niscaya mereka akan lari ilaihi kepada malja'an magorot au mudakhalan. Jadi ilaihi kepada ma dzukir min malja'an au magorotin au mudakhalan. Wahum yajmahuna, padahal mereka itu cepat, ayusriuna bergegas, berlari cepat, fidukhuli dalam memasukinya, wal insirafu anhum isra'an, wal insiraf dan berpaling ankum dari kamu isra'an dengan segera, dengan cepat, la yaruddu tidak ada yang menolak padanya sayun sesuatu, kalfarosi seperti kuda, al-jumuh ya, al-jumuhi yang lari cepat, wa minhum dan di antara mereka man yalzimuka orang yang mencela kamu, ayu'ibuka mencela kamu, fi qasmi sodakoti dalam membagikan sedekah atau zakat, seperti setelah sedekah atau gonimah atau apa saja ya. Seperti dulu waktu habis perang Hunain itu kan perang Taif, dapat rampasan yang sangat banyak sekali Rasulullah ya, sampai satu orang sahabat ada yang membawa 40 ekor unta, ada yang membawa 100 kambing, satu orang ya. Tapi dari sekian dari pembagian ini ada, dan itu yang mendapat bagian banyak ini adalah orang-orang yang waktu itu sudah masuk Islam tapi belum pada sholat. Banyak tuh, artinya para mu'alaf ya. Nah justru para seniornya kayak sahabat Ansor, mereka nggak dapat apa-apa. Sehingga berdirilah seorang yang mengatakan, ya Muhammad i'dil fa innaka la ta'dil, katanya. Muhammad ya, berlaku adillah engkau, karena apa? Kamu nggak adil nih. Gitu ya. Masa yang baru-baru begini dibagi begitu banyak, sementara orang Ansor yang sudah, nah akhirnya termasuk juga adalah orang-orang Ansor pada ngedumel, tanda tanya gitu, kami ini para senior kok nggak dapat. Makanya mereka mendesak kepada tokohnya, itu sahabat Sa'ad bin Mu'adz ya, meminta klarifikasilah gitu, kenapa Rasulullah kok seperti ini, sehingga mereka beranggapan mungkin Rasulullah ini sudah melupakan kami, dan karena Rasulullah sekarang sudah ada di Mekah dan tidak akan kembali lagi ke Madinah ya. Seperti itu. Nah hal ini kemudian mereka kaum Ansor ini mendesak kepada tokohnya, pemimpinnya. Makanya pemimpinnya ini kemudian mengadu kepada Rasul. Kata Rasul begini ya, kalau gitu kumpulkan mereka, nanti aku akan bicara kepada mereka. Nah begitu kumpul kata Rasul begini, apakah kalian tidak ridho mereka pulang dengan membawa unta, ada yang membawa kambing, sementara kalian semua nanti pulang membawa Rasulullah. Gitu ya. Nah jamaah rahimakumullah, disitulah sahabat Ansor merasa bersalah banget, sudah suudzon kepada Rasulullah. Maka mereka mengatakan rodina ya Rob, rodina, sampai mereka menangis ya, merasa benar-benar bersalah. Gimana mereka enggak ridho ya, Nabi dibandingkan dengan 100 ekor kambing, 40 ekor unta. Jadi muhajirin, orang-orang yang baru-baru ini pulang pada membawa kambing, bawa rampasan unta, sementara para sahabat Ansor pulang mereka ke tanah airnya, yakni ke Madinah, bersama dengan yang dibawa mereka adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Maka mereka merasa lega, tapi bukan cuma merasa lega, mereka malu kepada Rasulullah karena sudah suudzon gitu. Lah sekarang hadiah apa yang lebih besar dibanding dengan yang dibawa oleh mereka?
Nah pertanyaannya sekarang, lalu kenapa Rasulullah nggak ngasih mereka, sahabat Ansor, ya? Ya, sama dengan dulu sahabat Abu Bakar pernah memecat Khalid bin Walid sebagai panglima perang, gitu. Kenapa? Ini ditiru oleh sahabat Umar, ya. Rasulullah itu sudah tahu keimanan mereka, sahabat Ansor, ya. Apa artinya pemberian nilai duniawi yang diperoleh mereka jika dibandingkan dengan apa yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka atas jihad mereka itu. Nah, perlu diketahui apa yang diberikan di dunia itu adalah seperti ini, DP, ya. Nih, orang perang dapat rampasan. Maka dibanding dengan membawa rampasan, dia mendapatkan nilai duniawi berupa rampasan, tapi juga dia memperoleh nilai ukhrawinya karena dia berjuangnya. Kalau orang ini dibanding dengan orang yang berperang, tapi dia nggak mau menerima ghanimah lah. Dia hanya pingin nanti yang dari Allah saja di akhirat. Maka jelas yang kedua ini jauh lebih beruntung dibanding dengan yang kedua. Karena apa yang diberikan di dunia itu akan mengurangi apa yang diberikan oleh Allah nanti di akhirat, karena di dunianya udah dibalas. Nah, sementara nilai duniawi dengan ukhrawi jelas sangat berbeda. Nah, begini. Habis berperang Ustadz Ade dikasih dikasih duit, ya, 1 juta. Pak Ahmad nggak dikasih duit. Ini dua-duanya kan di akhirat akan dapat balasan dari Allah, ya. Nah, Ustadz Ade dapat balasan di akhirat, tapi sudah dipotong. Karena udah dikasih duit, ya. Nah, ini seandainya nggak dipotong, yang 1 juta itu lipatannya berapa? Lipatannya itu berapa itu? Itu sudah terbawa di dunia. Makanya sahabat Jabir bin Abdullah berkata begini, beruntung sekali orang yang berdoa di dunia enggak dikabulkan oleh Allah. Itu begitu, ya. Karena apa? Karena semua doa pasti ada jawabannya dari Allah, balasannya. Cuma ada balasan di dunia dan akhirat. Ada balasannya di dunia saja, ada balasannya di akhirat saja. Nah, yang dapat balasan akhirat saja, wah itu yang sebenarnya adalah luar biasa sekali. Cuma kita maunya dunia akhirat, ya. Di dunianya dibalas, akhiratnya juga. Kalau kita tahu sebenarnya, ya, kalau kita kuat, sabar, ya itulah yang ketiga itu luar biasa. Siti Aisyah, kalau ada orang datang, ya, minta bantuan Siti Aisyah bantu. Lalu nanti Siti Aisyah nyuruh seseorang ikuti oleh kamu, apa yang akan dikatakan oleh dia? Nah, begitu udah diikuti, pulang, dia ngomong apa? Dia berdoa kepada Allah, katanya, wahai bunda, ya doanya, ya Allah, ya saya sudah ditolong oleh Bunda Aisyah begini, karena itu balaslah kebaikannya dengan balasan yang berlipat ganda. Ya, biasa kan umumnya doa kurang lebih begitu. Maka Siti Aisyah berdoa persis dengan doanya dia. Ya Allah, saya mohon kepadamu, ya, janganlah doa orang itu sebagai balasan atau sedekah atas sedekahku. Gak mau, katanya. Paham gak maksudnya?
Ya. Jadi saya doakan dia sama dengan doanya dia kepada saya, agar kebaikan dia berdoa kepada saya tidak mengambil pahala kebaikan saya berbuat baik kepada dia. Ya, nah balasan dia, doa dia dibalasnya dengan doanya Siti Aisyah. Paham ya maksudnya ya? Itu begitu. Nah, disinilah makanya saya sering suka mengatakan begini ya. Kita kalau kan banyak tuh kalau orang di masjid-masjid, kalau orang bersedekah ya atas nama si fulan, ya Pak Ahmad lah sedekah pahalanya buat si Anu, buat ibu, buat bapak gitu kan. Jadi kalau kata saya nggak usah, sampean ini aja apa namanya, sedekah aja, nggak usah pahalanya buat si fulan, ditulis tuh ya buat si fulan, buat ibu, buat bapak, cukup di hati kita aja. Ya Allah ya, saya sedekah ini untuk, nggak usah minta mohon dibacakan Fatihah. Barangkali pembacaan Fatihah itu nanti akan mengurangi balasan Allah ya. Ya Allah, saya udah sedekah atas nama ibu, lah kok katanya nggak ada pahalanya? Lah kan sudah didoakan, kan sudah didoakan, dibacain Fatihah. Yang bacaan Fatihah itu belum tentu diterima oleh Allah. Itu ya. Nah, jadi Siti Aisyah itu begitu, subhanallah. Nggak mau kalau kebaikan dia ini dibalas dengan doanya orang itu. Makanya kita kalau berbuat baik, yang terbaik nggak usah minta didoain, nggak usah minta doain ya. Orang soleh sudah nggak usah diminta juga pasti doain. Pak Ahmad umpamanya lah ngasih duit sama saya gitu ya. Nah, umpamanya ngasih duit, Pak Ustadz, saya ini ada apa namanya usaha ini, mohon doakan mudah-mudahan apa namanya nantinya gul atau apa gitu ya. Nah, lalu saya doakan. Nah, begitu di akhirat Pak Ahmad ngelihat udah sedekah sama Ustadz Jazuli 1 juta, tapi kok nggak ada pahalanya. Protes sama Allah. Ya Allah, saya kan ngasih sedekah sama Ustadz Jazuli kata 1 juta, tapi kok nggak ada pahalanya. Lah kan sudah didoain. Nah itu udah dibalas namanya di dunia. Itu udah dibalas di dunia. Nah, maka sedekah aja dah. Orang soleh udah tahu, wasolli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Betul tuh. Doakan oleh kamu setiap orang kalau sedekah, karena doa itu apa namanya akan menenteramkan hatinya. Gitu ya, akan menenteramkan hatinya. Enggak salah jadi kalau orang didoakan. Tapi dari ayat ini orang soleh ngerti kalau orang berbuat baik didoain. Cuma doa sekarang di belakang punggung dengan doa di hadapan hidung, mana yang lebih baik? Nah itu ya. Makanya kan kalau kiai umpamanya suka di orang sedekah, Pak Kiai ini mohon doanya. Amin. Begitu doang, kiai mah udah. Kemudian orangnya begitu pergi, ya, wah sedekah 1 juta, amin doang, kagak didoain. Ya Allah, lah dia tidak tahu nanti begitu dia pergi ngomong sama Allah, ya Allah si fulan ini minta didoain, seolah-olah saya itu kalau berdoa pasti dikabulkan. Tuh ya, ya Allah berikan apa yang diharapkan oleh dia. Kan gitu, nggak diketahui. Orang soleh mesti begitu. Makanya dulu itu saya ada orang ngomong begini, orang kalau sudah biasa antar jemput kiai ngaji, ini ada pengajian nih di sini, ustadznya si fulan, itu ustadz itu yang jemput apa namanya Pak Ahmad terus wolang antar apa namanya dijemput diantarin lagi ya. Orang kalau sebegitu mesti nanti oleh Allah akan dikasih kendaraan katanya. Kata saya, apa iya ya begitu?
Nah, begitu saya sendiri ngalamin, oh iya pantas. Kita itu, saya ngalamin ya. Dulu nih kalau ngaji di Al-Amin tempatnya sini, ini Yazid nih. Itu ada namanya si Rahmat. Itu jemput saya pakai Vespa. Ya. Kagak ada joknya belakangnya. Kan kurang ajar banget. Dia pakai jok, saya kagak pakai jok. Lah tahu sendiri kan Vespa gimana kalau nggak ada joknya. Udah gitu mana kotor lagi, ya. Jadi sambil jalan itu saya berdoa, ya Allah berikan rezeki kepada anak ini biar punya motor yang bagusan. Gitu. Habis bunyinya tong tong mandarin begitu, ya. Ya alhamdulillah kemudian oleh Allah dikasih rezeki. Motornya baru, kagak nyebut lagi, udah begitu punya motor bagus. Jadi di situ saya baru percaya, oh iya ya pantas kalau Allah ganti. Kenapa? Kiainya doain. Cuma kiai doain kan nggak perlu ngomong. Gua doain, gitu kan, doain biar dapat apa gantinya mobil yang baru. Enggak, kiai yang ikhlas nggak begitu. Diem aja dia. Dan itu doa yang lebih baik. Wa minhum may yalmizuka, dan diantara mereka man yalmizuka, orang yang mencela, yuhibuka fi kasmi shadaqat. Termasuk itu seorang yang siapa itu namanya, ya, yang menjadi tokoh orang apa? Khawarij, mengatakan ya Muhammad i'dil fa innaka la tandil. Allah, sahabat Umar sampai mengatakan, Rasulullah izinkan saya penggal leher si munafik ini. Kan kurang ngajar Nabi, sampai Nabi mengatakan, kalau aku tidak adil, siapa di muka bumi ini yang lebih adil? Gitu. Begitu sahabat Umar minta izin untuk menggal orang itu, jangan, kata Rasulullah. Dari dia, ya, dan golongan ini akan lahir satu kelompok, di mana kelompok itu kalau siang mereka ini puasa, kalau malam sholat malam, ya, Al-Quran itu di luar kepala, cuma hanya sampai tenggorokannya, nggak sampai ke dalam hatinya. Itu Islam keluar dari dirinya sebagaimana baju yang diloloskan keluar darinya. Orangnya hafal Quran, siangnya puasa, malamnya sholat malam. Tapi kata Rasulullah, orang ini akan menjadi penghuni api neraka. Jadi belum tentu orang yang hafal Quran itu pasti masuk surga. Orang yang setiap malam tahajud belum tentu masuk surga, tergantung. Nah, dari orang ini katanya akan lahir, dan kamu Ali nanti akan mati oleh kelompok mereka. Ternyata Sayyidina Ali itu matinya, wafatnya adalah memang benar oleh kelompok itu. Itulah yang disebut dengan kelompok Khawarij, jamaah Khawarij, ya. Cuma kalau Kang Said ditambahinnya jidatnya hitam, nah itu enggak saya temukan. Ya nggak apa-apa lah, itu namanya guyonan beliau, ya. Nah, kalau di kalangan orang NU tambahan itu udah maklum, ya, tambahan itu udah maklum, oh oke, itu arahnya kemana gitu kan. Dan mereka juga tahu kalau itu cuma tambahan apa Kiai Akil, Kiai Said aja, ya. Nah, kemudian yang mempersoalkan, nah itu terlalu serius banget rupanya dia, ya, enggak, belum kenal Kiai apa, Kiai NU, ya. Kalau di kalangan Kiai NU mah tahu ini tambahan, mana yang aslinya mana, gitu. Fa in utu, maka jika mereka diberi minha dari sedekah rodu, mereka senang hatinya, ya. Tuh, hatinya mereka itu senang kalau diberi. Wa illam yu'tau, dan jika mereka tidak diberi minha dari sedekah, idahum yaskutun, maka mereka menjadi benci. Nah, itulah makanya Rasulullah itu apa kata siapa namanya, Abi Sufyan, nah, ya, itu saya ini masih kafir katanya, oleh Rasulullah dibagi terus katanya. Dan itulah yang menyebabkan inilah ajaran yang baik. Wong saya ini enggak baik, tapi Rasulullah baik terus sama saya, gitu, ya. Padahal umumnya orang kan suka mengatakan, saya ini Pak Ustadz, kalau orang baik sama saya bisa lebih baik.
Tapi kalau orang jahat sama saya bisa lebih jahat lagi. Islam nggak begitu sebenarnya ya. Islam nggak begitu. Walau annahum, dan seandainya mereka itu rodu, senang hatinya, ridho, ma'ataumullah, atas apa yang Allah berikan kepada mereka, wa rasuluh, dan rasulnya, minal ghanaimi, daripada harta rampasan, wa nahwiya, dan sebagainya. Wa qalu, dan mereka berkata, hasbuna ay kafina, hasbuna, cukuplah bagi kami Allahu Allah. Ya sayutina, kelak akan mendatangkan, memberikan kepada kami Allah min fadli, dari karunia-Nya, wa rasuluh, dan juga rasulnya, min ghanimatin ukhra, dari ghanimah yang lain, ma yakfina, yang mencukupi kepada kami, inna, sesungguhnya kita, ilallahi raghibun, ya kembali kepada Allah. Yugnina, mencukupi, mengkayakan kita. Wa jawabu lau, bermula jawabnya lau, lakana khairul lakum, niscaya itu lebih baik bagi lahum, bagi mereka. Innamas shadaqatu ay az-zakawat, hanya saja sodakoh, yakni zakat-zakat, masrufatun, yang ditasarufkan itu, lil fuqara'i, bagi orang-orang fakir, alladzina la yajiduna, yaitu orang-orang la yajiduna, yang tidak mendapatkan maya kaum mauqian, apa yang menempati tempat, min kifayatim, dari kecukupannya, wal masakin, ya. Jadi orang fuqara itu adalah orang yang gampangnya beginilah, yang mempunyai kebutuhan 10 tapi dia hanya menghasilkan di bawah separuh. Nah itu namanya fuqara, ya. Kebutuhan sehari-harinya 100.000, tapi dia hanya bisa mendapatkan 40.000. Akhirnya terpaksa makannya, ya supaya bisa makan, ya 100.000 itu makanan yang normalnya. Kalau di bahasa kita sila 4 sehat 5 sempurnanya, ya. Tapi hanya 40.000, ya akhirnya ya terpaksa ikan teri, ya kan, gitu, dan lain sebagainya. Itu fakir namanya. Wal masakini, dan orang-orang miskin, ay alladzina la yajiduna ma yakfim, orang-orang yang tidak mendapatkan apa yang mencukupi mereka. Nah, kalau miskin itu di atas fakir sedikit, yakni orang yang punya kebutuhan 10, dia hanya mendapatkan di atas separuh, tapi di bawah 10. Dapat 9, dapat 8, itu miskin. Miskin itu nggak bisa diukur dengan rumahnya kayak apa, enggak. Yang dibutuhkannya sekarang, ya. Saya punya pembantu, saya punya mobil, boleh jadi saya miskin, boleh jadi. Rumahnya tingkat, miskin. Rumahnya ngontrak, kaya, bisa jadi. Jadi jangan mengukur miskin itu pakai keramik apa enggak. Kalau pakai keramik berarti kaya. Ya enggak begitulah mengukur kemiskinan ini. Dilihat dari penghasilannya berapa, yang dibutuhkan dia berapa, gitu, ya. Wal amilina, dan orang-orang, dan amilin, wal amilina alaiha, dan amil atasnya, ay as-sodakot, atas sedekah, min jabin, daripada jab, wa qasim, dan qasim, wa katib, dan katib, wa asyir, dan asyir. Apa jab itu? Jab itu adalah huwallazi yajma'uz zakawat min arbabiha. Jab itu adalah orang-orang yang mengumpulkan harta zakat dari muzaki. Nah, jadi panitia nih. Jab, qasim, katib, asyir ini adalah bagian dari panitia, daripada amilin, gitu ya. Nah, jadi panitia ini ada yang tugasnya ngambilin, ngambilin apa? Zakat dari muzaki, ngambil. Nah, nanti diserahkan. Lalu qasim itu alladzi yaksimuha alal mustahiqin, orang-orang yang menyerahkan harta zakat kepada mustahik.
Ya, jadi setelah dikumpulkan oleh apa namanya jab, nah itu qasim ini kerjaannya menyalurkannya, membagi-bagikannya. Nah, kemudian katib, kalau katib juru tulisnya, ya, orang yang mencatat apa yang diberikan oleh pemilik harta yang diambil oleh siapa? Oleh jab tadi. Oh, dia bagian menampung tuh, jumlahnya kayak apa. Nah, kemudian yang terakhir asir. Asir itu orang yang mengumpulkan, yang mendata para muzaki gitu. Di kampung ini orang-orang para muzakinya siapa saja gitu ya. Oh, si fulan. Nah, ini tugasnya asir tuh. Nanti setelah itu maka asir menyuruh kepada jab ini, yaitu ambilin tuh ya. Jadi udah tahu tuh si jab ini ngambilnya dari siapa saja berdasarkan informasi atau catatan yang diberikan oleh asir. Lalu kemudian oleh jab dihimpun, dicatat oleh katib. Maka kemudian nanti katib menyuruh siapa qasim bagiin. Tuh ada petugasnya masing-masing. Dan semuanya ini yang tadi yang mendata, yang mengambil itu harus muslim. Tapi kalau yang menyerahkan boleh non-Islam juga, menyerahkan boleh. Nah, yang ya tuh, seperti itu. Nah, bagaimana kalau berkhianat? Loh kan ada aturannya nanti, ya. Begitu sudah diserahkan tuh ada tanda apa? Ada tanda terima, ya. Wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang dijinakan qulubuhum hati mereka, liuslimu agar masuk Islam, ya, liuslimu karena masuk Islam. Tuh. Tapi menarik sekali di zaman sahabat Umar itu ada orang-orang mu'alaf nggak dikasih zakat, makanya banyak yang protes waktu itu. Ya, nah, tapi sahabat Umar tetap, karena sahabat Umar tahu persis orang ini sudah berkecukupan dan tidak akan berpengaruh dia dikasih zakat atau tidak. Nah, kenapa sekarang mu'alaf dikasih? Ya, mereka ini orang yang begitu meninggalkan Islam, seringkali mereka ini dimusuhin oleh keluarganya, diusir, dan udah banyak contoh kan begitu. Nah, karena itu butuh mereka ini orang yang memberikan perhatian, ya, memikirkan kehidupannya. Karena itulah maka mereka dikasih, ya. Nah, sekarang kalau orangnya kaya, ya, orangnya kaya dan dia nggak butuh itu, karena masuk Islam tuh bukan pingin dapat perhatian apa-apa, karena memang ajarannya. Seorang pendeta di Arjawinangun masuk Islam, begitu udah masuk Islam, banyak tetangga-tetangganya datang minta sumbangan. Kata dia, "Dek, kalau saya masuk Islam karena melihat orang Islam, nggak jadi saya masuk Islam." Nah, kenapa begitu? Saya kan mu'alaf, mestinya saya ini dikasih apa namanya? Iya, katanya zakat, bantuan. Malah orang-orang Islamnya katanya minta bantuan sama saya. Kan lucu katanya gitu, ya. Jadi kalau saya melihat orang Islam nggak jadi saya masuk Islam. Tapi saya masuk Islam karena yang saya lihat adalah ajarannya. Maka perbuatan mereka nggak berpengaruh bagi saya. Nah, orang seperti ini di zaman sahabat Umar tuh nggak dikasih zakat. Iya. Dan beliau sampaikan nggak apa-apa. Ayas butuh atau tetap Islamuhum, Islamnya, ya, supaya jangan sampai berubah ninggalin Islam. Gitu. Ayuslimuna dza'uru atau ayuslima atau masuk Islam, nudharauhum, pemuka-pemuka kaumnya, ya, pemuka kaumnya, nah, biar masuk Islam. Kenapa? Karena kan sudah menjadi apa namanya,
kita ini kalau pingin dihargai oleh satu kaum, kita pergi ke suatu wilayah atau daerah. Kalau kita pingin dihormati di kampung itu, hormatilah orang-orang yang dihormati oleh mereka, tokoh-tokoh mereka. Nah, kepala kampung gitu yang sangat disegani oleh mereka, hargai oleh kita, maka mereka akan menghormati kita. Hinakan mereka oleh kita, coba-coba ya kalau kita merendahkan mereka. Nah, ketika kita ini memberikan zakat kepada mereka ya, padahal dia ini kafir, harapannya kalau dia masuk Islam itu nanti pengikut-pengikutnya ini juga akan masuk Islam. Nah, itu namanya mu'alaf juga yang begitu. Ayadzubu atau apa namanya, yadzubu itu maknanya yadfa'u gitu ya, atau mereka menolak anil muslimina, dari orang-orang muslim, menolak bahaya maksudnya ya, menolak bahaya dari orang muslim. Nih di Tanah Merdeka dulu ada orang ya, ini maling tiga serangkai ini ya. Kalau yang dua operasinya di luar gitu, jadi dihargai oleh masyarakat sini. Tahu kalau dia itu adalah rampok ya, maling, cuma nggak mau ngambil apa di tetangga-tetangga, enggak, dia jauh mainnya, jadi baik di mata masyarakatnya, walaupun masyarakat juga tetap karena tahu dia ini adalah maling. Tapi kalau yang satu lagi tetangga sendiri juga dimakan, ya udah gitu ya, sampai kakeknya istri saya dulu ini kehilangan sesuatu, dia paranin, wah hilang ini nih katanya. Ya udah ntar bang katanya. Ya coba saya tanya. Nggak lama kemudian dia dianterin ke rumah. Tetangganya sendiri dimakan juga gitu ya. Nah sekarang kalau ada orang seperti itu, nah kalau orang ini mengganggu kaum muslimin gitu ya, supaya kaum muslimin itu nggak diganggu, ayo beri zakat. Gitu, diberi zakat. Itu mu'alaf juga masuknya yang begitu. Wal awwalu wal akhiru, yang awal dan yang akhir dari dua ini, lil fuqara dan mu'alaf, la yu'toyani, tidak diberi al yauma hari ini, inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Li izil Islam ya. Nah, liizil Islam, karena sudah kuatnya ya, perkasanya, mulianya Islam. Bikhilafil akhiro, ini berbeda dengan dua yang akhir. Fayu'toyani, toyani, keduanya diberi, alal asoh, menurut pendapat yang asoh. Wafir rikobi wafi fakir rikobi, dalam membebaskan budak, ay al mukatabin, yakni budak mukatab. Budak mukatab itu begini ya, seorang budak yang oleh majikannya dia ini diberi pilihan, kalau kamu bisa menebus ya, memberikan kepadaku harta sekian, memberikan duit sekian juta, kamu merdeka. Nah itu namanya budak mukatab. Itu maka budak itu buru-buru dikasih tuh uang zakat untuk ditebus. Wal gharimina wa fi sabilillah. Coba lihat di sini ya. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin wal mu'allafah. Ini pakai huruf lam. Lam itu lil milki ya, lil milki. Jadi kalau kepada fakir, duitnya kasihin kepada fakir, kasihin kepada orang miskin, kasihin kepada amilin, berikan kepada mu'allaf.
gitu. Tapi ketika budak menggunakan huruf jar fi yang lainnya. Jadi bukan duitnya diberikan ke budak. Gitu ya. Orang punya hutang. Pak Ahmad punya hutang. Pak, saya punya hutang, minta uang zakat buat bayar hutang. Jangan dikasihin duitnya sama Pak Ahmad. Makanya nggak menggunakan huruf jar lam. Ntar duitnya dikasih, hutangnya agak dibayar gitu, tapi bayarin hutangnya gitu. Makanya menggunakannya itu adalah huruf jar fi dzaraf ya. Wal gharimina, dan orang-orang yang punya hutang, ahli dini, ahli daini ya, orang yang punya hutang. Ini stadanu li ghairi maksiatin, itu juga ini stadanu jika mereka berhutang li ghairi maksiatin, bukan untuk tujuan maksiat ya. Kalau ngutangnya ini karena dia kalah judi, nah nggak boleh kalah judi, nanti judi lagi, nanti minta bayaran lagi ya gitu. Tabu, atau bertobat, iya, walaisa lahum wafaun, dan tidak ada bagi mereka wafaun, untuk membayar auli islahidatil bayin, atau untuk mendamaikan orang yang bersengketa, walau agniaa, sekalipun mereka orang kaya. Tuh, kalau punya utang walaupun orang kaya tetap bayarin ya, tapi bukan untuk maksiat. Wa fi sabilillah, dan di jalan Allah, ail qaimina, yang bil jihad, dengan jihad, dalam berjihad, mimman la fai alahum, bagi orang yang tidak punya baginya, walau agniya asna, sekalipun kaya, wabni sabili, dan ibnu sabil, ay al-munqati'i, yang terputus, fi safarihi, dalam perjalanannya. Orang dari Jawa Timur mau ke Banten, habis ongkosnya, bayarin ya, cukupin ininya. Nah, mengenai sabilillah itu memang banyak ada perbedaan pendapat lah. Ada yang mengatakan masjid itu nggak masuk sabilillah ya, ada, tapi ada juga yakni sabilillah ya. Kan kita ini begini, udah biar gampang ya. Baca izun taklidu ghairil arba'ah min ghairi ifta'in wa fi hadasa'ah. Boleh kita taklid kepada selain imam 4. Boleh kepada imam siapa saja, tapi nggak boleh fatwa. Kalau taklid kepada mereka saja boleh, apalagi kepada pendapat mujtahid. Itu ya. Para mujtahid boleh udah. Alhamdulillah. Faridatan nasbun, lafad faridatan itu nasbun dinasabkan bi fi'lil muqaddari, dengan fi'ilnya yang dikira-kirakan minallahi, dari Allah. Wallahu alimun hakim, wallahu bermula Allah, alimun maha mengetahui, bi khalqi pada makhluknya, hakimun lagi maha bijaksana fi sunin dalam karyanya, perbuatannya. Fala yajuzu, maka tidak boleh sorfwa menasarufkan zakat li ghairi haula'i, pada selain mereka. Kenapa ini dikatakan seperti ini ya? Karena dulu banyak orang-orang kafir itu masalah zakat itu adalah ini mutlak adalah ketentuan yang dibuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi ini memberikan kepada orang yang dianggap oleh orang lain justru bukan yang berhak, malah yang dianggap berhak nggak dikasih oleh Nabi. Ini adalah hukum yang dibuat oleh Nabi sendiri. Oh begitu. Makanya ketika sahabat Abbas datang kepada Nabi minta zakat, kata Rasulullah, kalau Allah tidak ridho, Allah tidak ridho dalam pembagian zakat ini dilakukan oleh siapapun termasuk aku, sehingga Allah sendiri yang menetapkannya, termasuk siapa saja mustahik zakatnya itu Allah. Jadi tidak ada yang terlibat di dalamnya selain Allah sendiri.
Oleh sebab itu kalau kamu termasuk salah satu dari yang 8 ini, aku beri. Tapi kalau tidak, ya tidak, kata Nabi begitu ya. Wa fir riqabi hakimun alim. Ya, sampai situ dulu deh. Wallahu alimun hakim, wallahu a'lam. Taghsilu kulla haubah wastur lanal aurati rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli su'li salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi adada tasdi suhbi walhamdulil ilahi fil badai wat tanai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang orang